Halo semua, kembali lagi di channel Infilm, yang kali ini akan membawakan film animasi dari kesukaan para anak-anak, yakni Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Movie. Film ini menceritakan tentang penculikan kota Bikini Bottom dan perjuangan Sandy serta SpongeBob untuk menyelamatkan kota mereka yang tercinta. Bagaimana kisah serunya? Yuk, langsung saja kita tonton. Di awal film, Sandy Chicks terlihat mengawali harinya dengan sangat bersemangat di kota Bikini Bottom. Sandy yang memang selalu ceria ini terus bernyanyi-nyanyi sambil berkeliling kota bersama Sparky, kuda robot ciptaannya. Sandy selalu melakukan hal ini setiap hari, karena ia sedang mengumpulkan berbagai data dari semua makhluk laut dalam yang tinggal di sini. Di tengah perjalanan, Sandy bertemu dengan SpongeBob yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam menangkap ubur-ubur dengan alat buatannya sendiri. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah mesin raksasa yang muncul dari permukaan laut. Semuanya panik, apalagi kini mesin tersebut mengangkut seluruh kota Bikini Bottom. Untungnya, Sandy yang pintar langsung berusaha menyelamatkan diri dan mengajak SpongeBob bersamanya. Ketakutan juga masih melanda warga kota, namun berbeda dengan Plankton yang justru terlihat sangat menikmati tragedi ini. Lalu di dalam Krusty Krab, Squidward masih santai dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Lalu ada Patrick yang tetap sibuk mengurusi makanannya. Dan Sandy yang berhasil selamat, ia akhirnya mengetahui bahwa teror ini berasal dari Laboratorium Biologi Boots, atau kepanjangannya yakni Biro Operasi Organisasi Texas Science, milik negara Texas, yang merupakan tanah kelahirannya sendiri. Tak hanya itu, lab ini juga merupakan tempat Sandy dulu pernah bekerja. Selagi Sandy menjelaskan, SpongeBob terlihat sangat sedih karena ia kehilangan segala yang dicintainya. Kembali ke Sandy, karena merasa ada yang aneh dari tindakan Laboratorium Boots ini yang terang-terangan mencuri Bikini Bottom, jadi ia pun memutuskan untuk menghubungi salah satu temannya yang merupakan ilmuwan terbaik di sana, yakni Kyle dan Pobo. Namun sayangnya, Laboratorium Boots kini sudah berubah menjadi divisi Taman Air Deras, Teman Laut, atau waterpark yang dikelola oleh seseorang bernama Tsunami. Sandy pun terkejut akan hal ini, tapi karena tidak ada pilihan lain, Sandy akhirnya memutuskan untuk mengajak SpongeBob pergi ke Texas demi menyelamatkan Bikini Bottom dan semua warga kota. Lalu Sandy pun berpikir dengan keras bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Texas dengan cepat. Dan di saat yang sama, sebuah gletser gunung di bawah air memberinya sebuah ide. Sandy lalu memutuskan untuk pergi bersama SpongeBob dengan gletser tersebut. Ia lalu menghitung kecepatan dan semua hal dengan matang untuk dapat sampai di Texas tepat waktu. Kemudian, Sandy dan juga SpongeBob akhirnya menaiki gletser air itu untuk dapat sampai ke atas permukaan. Mereka lalu berhasil sampai di permukaan dan tepat di atas sebuah pesawat. Sesampainya di pesawat, Sandy baru ingat jika SpongeBob adalah makhluk air dan butuh air untuk bernafas. Jadi, Sandy langsung buru-buru memberikan lotion air kepada SpongeBob. Setelah 14 jam penerbangan, mereka akhirnya tiba di kota Texas dan mendarat dengan cara melompat dari ketinggian pesawat. Untungnya, Sandy ini jadi stupa yang bisa terbang dan membuat SpongeBob bangga. Tapi perjalanan tak semudah yang mereka pikirkan. Karena sebuah tornado Texas menghalangi jalan dan mereka terhempas cukup jauh dari titik pendaratan mereka. Singkat cerita, mereka terpaksa harus jalan kaki di gurun pasir Texas. Selagi berjalan, SpongeBob lalu bertanya alasan Boots menculik kota Bikini Bottom. Namun, Sandy sepertinya masih belum bisa menjawab pertanyaan SpongeBob. Di sisi lain, Tuan Crab dan beberapa orang tengah bersembunyi di Krusty Krab. Mereka semua sangat ketakutan dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Squidward pun memaksa Tuan Crab untuk memeriksa keadaan di luar. Awalnya, Tuan Crab sangat berhati-hati, apalagi Patrick berhasil membuat Tuan Crab ketakutan. Karena kesal, dia menyuruh mereka pergi ke rumah mereka masing-masing. Selanjutnya, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja sesuatu seperti kaca membuatnya terjatuh. Dan di saat yang sama, ia juga melihat seorang manusia yang sangat besar dan membuatnya lari untuk bersembunyi. Sementara itu, wanita tadi mencoba berbicara kepada temannya yang masih tertidur. Ternyata mereka adalah Kyle dan Pobo. Singkat cerita, mereka bertanya kepada sistem komputer tentang jumlah warga Bikini Bottom. Komputer lalu memberitahu mereka telah kehilangan 2 warga Bikini Bottom, yakni Sandy dan juga SpongeBob. Mereka lalu ketakutan karena yang hilang adalah SpongeBob. Di saat yang sama, sang bos datang bersama anjing miliknya. Bos itu bernama Tsunami, dan kini ia memberi makan seekor ikan besar yang juga hasil percobaan lab.
Kemudian, Bos Tsunami lalu bertanya siapa warga yang hilang tadi. Sementara itu, di sisi lain, Sandy dan juga SpongeBob masih terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka harus terhalang karena bertemu dengan para ular gurun yang siap untuk memaksa mereka. Sandy pun berusaha untuk melawan mereka. Sayangnya, Sandy terkena gigitan dari bos ular dan membuat tubuh Sandy membengkak. Di samping itu, SpongeBob juga sedang berusaha melawan mereka. Melihat keadaan semakin kacau, Sandy pun akhirnya meniup siulan untuk memanggil seseorang. Tak lama, sebuah mobil datang yang ternyata ayah Sandy bersama dengan keluarga besarnya. Lalu, mereka semua bertarung untuk membantu Sandy dan juga SpongeBob. Setelah melalui pertarungan, akhirnya keluarga Cheeks memperoleh kemenangannya. Setelah selesai, keluarga Sandy kaget melihat SpongeBob karena mirip sebuah keju dan dapat berbicara. Jadi, Sandy pun memperkenalkan SpongeBob kepada seluruh keluarganya. Lalu, melihat Sandy membengkak, sang ibu langsung menolong anaknya agar kembali normal. Setelah itu, mereka semua pergi bersama dengan keluarga Cheeks. Awalnya, Sandy tidak setuju, namun SpongeBob sangat senang dan tak sabar ingin ikut dalam perjalanan. Mereka lalu pergi bersama-sama menuju ke parade yang ada di kota Texas. Ketika semua sangat antusias, Sandy malah terlihat sedih dan mengatakan untuk berhenti menyia-nyiakan waktu. Karena kedatangannya ke Texas bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyelamatkan kota Bikini Bottom yang diambil oleh Lab Boots. Mendengar hal ini, mereka semua pun bersedia membantu mereka untuk sampai di Boots. Sementara itu, Kyle dan Pobo sedang ketakutan karena Tsunami sangat marah kepada mereka karena subjek terpenting dalam proyek yaitu SpongeBob menghilang. Pobo pun lalu berjanji akan menemukan SpongeBob. Dalam proyek Pulse ini, Lab Boots ingin membuat para biota laut, khususnya warga Bikini Bottom, dapat dimiliki oleh semua anak-anak alias sebagai boneka peliharaan yang bisa dibawa kemana-mana, dengan membuat mereka semua menjadi banyak. Maka dari itu, Tsunami menyuruh kedua bawahannya itu untuk segera menemukan SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob dan salah satu keluarga Cheeks terlihat sedang membicarakan Sandy yang memilih untuk menjadi ilmuwan, dan berbeda dari keluarga Cheeks lainnya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada mesin mobil itu. Mereka lalu memutuskan untuk memperbaiki mesin tersebut. Sementara itu, Sandy yang ada di belakang ingin makan sesuatu dan jadi teringat tentang masa lalunya saat dirinya masih menjadi anggota sirkus seperti keluarganya. Meskipun Sandy memiliki impian yang berbeda dengan keluarganya, tapi ibunya selalu mendukung Sandy apapun yang terjadi. Tak lama, SpongeBob datang dan memberitahu ternyata penyebab mesin mobil bermasalah adalah seekor rakun. Kemudian, di sisi lain, Plankton dan Karen tengah berbicara tentang mesin cloning yang dia dengar dari percakapan tadi. Karena hal ini, Plankton pun berencana untuk menggunakan mesin itu agar dia bisa menciptakan pasukan dirinya dan menguasai dunia. Tapi semangat Plankton langsung dipatahkan oleh ucapan bawahnya yang mengatakan Plankton selalu gagal. Sementara itu, warga Bikini Bottom yang masih bersembunyi di Krusty Krab hingga Patrick sendiri mulai membicarakan hal-hal yang sedikit menakutkan kepada Squidward. Karena penasaran, salah satu dari mereka memeriksa keadaan di luar. Dan saat melihat ke atas, tiba-tiba banyak makanan berjatuhan dari langit. Mereka semua lalu ramai-ramai mencobanya. Padahal makanan ini merupakan permen yang sudah dikasih zat untuk memodifikasi genetik mereka. Saat semua sudah masuk perangkap, Kyle dan Pobo langsung menjalankan proyek mereka. Mereka lalu menangkap Patrick, Tuan Crab, dan Squidward untuk segera diuji coba ke fase kedua, yakni dimasukkan ke mesin. Setelah selesai, mereka lalu dikeluarkan dari toples air dan melepaskan mereka ke sebuah tempat seperti replika dari rumah Squidward, nanas SpongeBob, dan juga batu Patrick. Lalu, tiba-tiba Squidward tersadar jika mereka sudah tidak berada di dalam air dan bisa bernapas sesukanya. Tsunami lalu memasukkannya ke dalam toples dan menyuruh pegawainya untuk memanggil anak-anak untuk menguji proyek Pulse. Di sisi lain, SpongeBob yang masih berada di perjalanan meminta temannya untuk mengajarkan cara memanggil para Cheeks. Namun bukannya berhasil, mereka malah mendengar suara dari mobil polisi yang kini mengejar mereka. Randy lalu berusaha mengeluarkan mereka dari kejaran polisi. Tapi setelah berhasil bebas dari kejaran polisi, masalah baru datang dan mobil keluarga Cheeks terbawa oleh tornado Texas yang membuat Sandy dan SpongeBob terhempas jauh sebelumnya. Dan kini ditambah lagi polisi masih lanjut mengejar mereka. Sandy lalu mendapatkan sebuah ide untuk menaiki tornado lainnya dan berhasil menahan polisi itu untuk sementara. Setelah itu, Randy kembali memegang kemudi dan kembali ke jalan raya. Namun, lagi-lagi polisi bisa mengejar mereka, dan karena sebentar lagi Sandy dan SpongeBob hampir sampai, akhirnya ayah Sandy memiliki rencana untuk membuat mereka berdua bisa tepat waktu sampai di Boots Lab.
Mereka lalu dimasukkan ke sebuah meriam agar mereka bisa mendarat di boot slab tanpa gangguan dari para polisi. Tembakan meriam pun dimulai. Sandy dan SpongeBob akhirnya sampai juga ke tempat boot slab. Setelah itu, mereka berusaha keluar dari kolam dan mencari di mana letak boot slab. Namun sayangnya, dia belum bisa menemukan tempat itu. Tak lama, SpongeBob akhirnya datang dan mereka bersama-sama mencari lokasi boot slab. Tapi mereka harus mendapatkan rintangan karena disambut oleh anjing milik Tsunami. Mereka pun harus berusaha melarikan diri dari anjing itu. Bahkan mereka sampai menaiki wahana air untuk sampai di tempat tinggi supaya mereka bisa menemukan boot slab. Cara ini berhasil, tapi anjing itu masih berusaha untuk mengejar mereka hingga ke atas. Sandy dan SpongeBob pun terpaksa langsung terjun untuk bisa terbang mencapai boot slab. Tapi anjing itu tak menyerah, dan justru mengikuti mereka lagi. Aksi kejar-kejaran ini terus berlanjut hingga mereka berhasil mendarat di dekat sebuah pintu besi yang mengarah ke selokan. Anjing itu masih belum menyerah dan terus mengejar mereka. Beruntungnya, Sandy dan SpongeBob berhasil meloloskan diri dari sang anjing dengan bersembunyi. Akan tetapi, masalah muncul lagi karena sebuah air flash datang ke arah mereka dan untungnya membawa mereka hingga sampai ke dalam lab. Kini, SpongeBob dan juga Sandy bisa melihat kota Bikini Bottom yang berada di sebuah bola kaca besar. SpongeBob lalu bertemu dengan Gary dan juga Patrick, Tuan Crab, dan Squidward. Tapi, tak lama Kale dan Pobo datang dan menangkap SpongeBob. Dan di saat yang sama, Tsunami datang dan membuat Sandy terkejut karena dalam semua ini adalah Tsunami. Apalagi, kini Tsunami ingin menjalankan Project Pulse yang tidak manusiawi. Karena emosi, Sandy langsung menyerang Tsunami. Namun, usahanya gagal dan malah membuatnya berakhir di sebuah kandang hamster. Sandy juga semakin terpukul melihat dua teman baiknya yakni Kyle dan Pobo tega berbuat seperti ini. Kyle berusaha menjelaskan alasannya, tapi Tsunami berusaha menyela dan menyuruh Kyle untuk segera memindahkan SpongeBob ke sebuah roller coaster kecil yang akan membawanya menuju ke mesin cloning. Melihat hal ini, Sandy pun bertanya alasan Tsunami melakukan hal gila seperti ini. Jadi Tsunami bercerita, jika dulu ada seorang anak yang menyukai ikan, dan dia berusaha untuk membawa ikan itu ke rumahnya. Tapi usahanya selalu gagal karena ikan-ikan itu mati. Jadi anak itu berusaha setiap hari hingga akhirnya menemukan Project Pulse ini. Sandy yang kesal dan marah tapi tak bisa berbuat apa-apa kini semakin terkejut karena Tsunami membuka identitas aslinya yang ternyata adalah robot. Tak hanya itu, selama ini Tsunami juga memanfaatkan Sandy untuk memata-matai Bikini Bottom selama ini. Semua teman-temannya pun sangat sedih, bahkan SpongeBob juga ikut kecewa. Hal ini juga semakin membuat Sandy terpukul dan merasa bersalah. Padahal di saat yang sama, SpongeBob juga sudah hampir berada di puncak dan siap terjun menuju ke mesin cloning. Lalu setelah mesin dihidupkan, sesuatu aneh terjadi pada tubuh SpongeBob dan membuatnya menjadi kloningan SpongeBob dalam bentuk kecil. Hal ini akan terus berlanjut sampai semua kloningan SpongeBob terbentuk dengan sempurna. Ketika mesin itu tengah beroperasi, anjing milik Tsunami datang dan merusak semuanya. Sehingga para SpongeBob kecil bertebaran di lantai. Ketika mereka tengah sibuk dengan sekumpulan SpongeBob, kloningan SpongeBob menuju ke arah Sandy dan berusaha untuk menghibur Sandy dengan mengatakan semua yang terjadi bukanlah salahnya. Ternyata perkataan SpongeBob berhasil membuat Sandy bangkit. Bukan hanya Sandy, Kyle dan Pobo pun yang sudah lama kesal dengan Tsunami memilih untuk berpihak kepada Sandy. Sandy lalu menyerang Tsunami dan berhasil membuatnya terjatuh. Bahkan sampai membuat kepala Tsunami terlepas dari tubuh robotnya dan terlempar ke dalam kolam ikan piaraannya. Tapi hal ini malah membuatnya senang karena bisa berubah menjadi ikan sesuai dengan impiannya sejak kecil. Sementara itu, Tuan Crab senang karena semua sudah selesai. Bahkan, SpongeBob juga ikut senang. Tapi tiba-tiba saja para SpongeBob itu saling bertabrakan dan menciptakan SpongeBob yang lebih besar. Jadi mereka semua berusaha untuk menyatukan SpongeBob agar kembali ke bentuk semula. Ketika SpongeBob sudah kembali menjadi normal, masalah baru datang karena bola kaca air yang menahan Bikini Bottom sudah hampir pecah. Jadi mereka semua harus segera membawa Bikini Bottom menuju ke laut. Karena tak bisa melakukan ini dengan sedikit orang, Sandy pun berusaha untuk meminta bantuan kepada keluarganya dengan meniup siulan untuk memanggil mereka. Sayangnya hal ini gagal karena gigi Sandy patah. Akhirnya SpongeBob lah yang berusaha memanggil para keluarga Chicks. Tak lama mereka datang dengan tornado menuju ke lab. Setelah itu mereka meminta bantuan para Chicks untuk membawa bola besar itu kembali ke Bikini Bottom. Sandy lalu mengeluarkan rumus sainsnya agar bisa membawa bola Bikini Bottom ini tepat waktu. Mereka lalu berusaha bersama-sama hingga akhirnya membuat bola Bikini Bottom itu bergerak terbang ke angkasa. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka semua sudah mendarat tepat di dasar laut dengan selamat di tempat semula.
Beberapa hari berikutnya, para Chicks mengadakan pertunjukan sirkus di Bikini Bottom, dan semua warga di sana ikut memeriahkan acara ini dan ikut berbahagia bersama. Dan film pun tamat. Bagaimana kisah seru dari Sandy dan SpongeBob tadi? Yuk nantikan film-film selanjutnya hanya di Infilm. Sampai jumpa!